Oke, balik lagi bersama gua Rapco Tarigan dan kali ini ada teman gua Marvin Timothy Silitonga. Kesibukan apa nih? Kesibukan gua, ya kan kesibukan gua masih sama, masih aktif di dua organisasi lah. Kepengurusan itu gue di GMKI Jakarta, tapi di satu lagi itu Duta Damai Dunia Maya. Duta Damai Dunia Maya? Duta Damai Dunia Maya itu ya dia organisasi di bawah naungannya BNPT RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oke, tugasnya ngapain aja? Kalau Duta Damai Dunia Maya itu tugasnya adalah membuat narasi-narasi perdamaian, narasi-narasi yang mendamaikan, narasi-narasi yang lebih mengajak justru mempersatukan. Oke. Bukan menuntut orang untuk menjadi sama, menjadi satu, tapi bagaimana dalam perbedaan-perbedaan itu kita bisa melihat satu benang merah yang sama, misalnya ya perjuangan dalam menjaga persatuan NKRI gitu maksud gua. Oke, ini menarik sih. Kalau bicara soal damai, tadi lu kan bicara soal perbedaan. Pacaran beda agama gimana? Menurut lu pribadi? Sebagai orang Kristen dan orang teologi. Sebagai orang Kristen dan sebagai orang teologi ya. Kira-kira. Menurut gua ini sebenarnya nggak menjadi jawaban yang absolut ya, nggak menjadi jawaban yang ibaratnya nggak satu-satunya jawaban gitu. Artinya gua hanya memberikan apa yang menjadi pemikiran gua aja gitu, bukan pemikiran gua, apa yang gua rangkum dalam pikiran gua lah. Oke. Buat gue sih nggak apa-apa pacaran beda agama. Hanya begini cok, seringnya orang mau pacaran beda agama, tapi mereka nggak mau terima konsekuensi di belakangnya. Misalnya begini, ada katakanlah si perempuan sama si laki-laki, katakanlah si perempuannya agamanya yang umum deh ya, Islam, yang laki-lakinya agamanya Kristen. Nah, mereka berdua saling kenalan. Namanya pacaran menurut gua nggak mungkin langsung, ketemu si perempuannya sama si laki-lakinya ketemu, yaudah kita pacaran yuk. Nggak mungkin dong, pasti kan ada tahap proses perkenalan, atau bahasanya anak muda itu PDKT gitu kan. Nah, buat gua pribadi, harusnya dalam proses perkenalan itu dia bisa ngerti bahwa pasangannya beda agama dengan dia. Betul. Lalu dengan umur dia yang mungkin sudah belasan tahun gitu kan, artinya dia punya perjalanan yang panjang lah di keluarga pribadinya di keluarganya sendiri gitu, yang dimana mungkin dia tahu tuntutannya itu dia harus sama siapa atau bagaimana, atau cara pandang keluarganya terhadap kalau misalnya dia pacaran sama beda agama tuh gimana. Mungkin ada keluarga yang fine aja gitu, nggak mau ngurusin, tapi ada juga yang terlalu mengintervensi. Nah artinya ketika dia sudah dalam proses perkenalan, dia udah tahu dong pasangannya ini beda agama. Betul. Dan di saat itu juga seharusnya dia sadar ketika dia memutuskan pacaran dan dia merasa bahwa pacaran itu mungkin endingnya adalah pernikahan, harusnya dia sadar dalam perbedaan agama ada kemungkinan untuk muncul masalah baru sebenarnya. Begitu cowok. Masalah baru misalnya apakah dia bisa menerima pasangannya beda agama, atau pasangannya harus ngikut si perempuan, atau pasangannya harus ngikut si laki-laki gitu kan, harus pindah ke Kristen atau si Kristen pindah ke Islam. Nah ini kan menimbulkan masalah baru. Nah kadang orang siap hanya di tahap pacarannya, begitu nanti di jenjang akhirnya mereka, aduh gue udah cinta banget tapi gue nggak bisa nikah, gue nggak bisa gitu-gitu sih cowok. Kalau gue pribadi gini sih, tantangannya pasti di anak. Bagaimana kita mengedukasi anak kita kemudian untuk bicara, oh ini bapak sama mama beda agama, karena mungkin aja ada orang yang berpikir sangat toleran, seperti itu, sangat inklusif, sehingga tidak perlu mengubah salah satunya seperti itu. Tantangannya di anak. Berarti lu udah cara berpikir, berarti kalau yang lu sampaikan ini kan berarti permasalahan yang lanjutan menurut gua, artinya kan berarti si perempuan sama laki-laki ini udah menikah dong. Menikah dan akhirnya mereka punya anak. Nah, kalau Rapco ngeliatnya tadi di ketika punya anak itu kan permasalahan. Nah, makanya kan ini yang seringkali kita
orang Kristen yang merasa bahwa lu pernah dengar nggak gelap dan terang nggak bisa bersatu? Ya, pernah sering banget. Itu kata-kata yang perlu dikritisi ulang karena siapa yang gelap siapa yang terang. Itu yang pertama. Yang kedua, gue merasa bahwa sebetulnya kalau kita pakai konotasi gelap dan terang, apakah yang Kristen terang atau yang agama Di luar Kristen itu gelap? Kalau begitu jatuhnya kita menghakimi dong. Sementara kita tidak boleh menghakimi. Nah, kalau memang kita tidak mau untuk dalam perbedaan agama, jangan pakai teks itu, melainkan lebih kepada konsekuensi etis aja gitu. Kayak tadi mendidik anak, lalu gimana pandangan orang tua seperti itu. Betul. Artinya memang gue sepakat sama yang lu bilang bahwa ya ketika lu bicara soal perbedaan agama dan lu membuat konotasi gitu kan, bahwa yang Kristen terang atau sebaliknya yang Islamnya merasa dia terang, yang di luar Islam gelap gitu kan. Jadinya memang itu jadi kayak menghakimi sih ya. Padahal mungkin kita sendiri atau gua atau lu ya, gua nggak tahu sih kalau gue pribadi dalam pergumulan kuliah gua di teologi sampai detik ini pun gua belum bisa mengklaim atau mengatakan dengan gamblang dan vokal bahwa Kristen itu adalah agama yang paling terang, agama yang paling benar gitu ya. Artinya gue punya pergumulan sendiri juga untuk berani mengatakan seperti itu, karena gue merasa pasti setiap agama punya pengajaran yang baik sebenarnya tentang, apalagi bicara soal kemanusiaan, mengasihi sesama gitu. Ini menarik sih. Nah, tadi bicara soal toleransi, soal perbedaan, lu di usia sekarang nih mau ngapain harapan lu sebagai anak muda? Mau pacaran. Enggak, soalnya tadi kan habis bahas pacaran teman-teman ya. Jadi pas Rapco tanya, apa gue bilang paling simpel yang di pikiran gue ya pacaran. Tapi enggak. Gue pakai bahasa ini ya, bahasa orang umum lah. Aku pengen sukses gitu, jadi orang kaya gitu kan, pengen punya kekuasaan yang besar gitu. Ngeri banget lu banget sih. Ya siapa tahu kan gue bisa jadi pemimpin negara gitu kan. Tapi nggak mungkin. Karena ada Kristen. AKBP lagi kan. Jadi pemimpin negara. Nah, tadi lu bilang kaya. Kaya ini indikatornya apa? Kaya itu indikatornya, iya sebenarnya absurd juga sih sebenarnya. Mungkin kaya dalam artian punya uang? Iya, pasti punya uang, punya aset gitu ya. Kalau gue pribadi justru bukan ke kaya sih kalau boleh jujur. Kalau kita udah bicara lebih serius, lebih detail ya, buat gue pribadi yang kalau gue harapkan yang pertama mungkin gue pengen punya aset. Aset itu yang pasti mungkin pertama dan satu-satunya yang paling berharga adalah memang keluarga, itu betul. Tapi aset yang lain yang ingin gue tambahkan adalah ya mungkin aset properti gitu kan. Atau aset-aset lain yang memang punya nilai yang tinggi gitu kan, nilai jual tinggi. Baru juga gue pengen punya asuransi, gue punya tabungan yang cukup, tabungan darurat. Baru sama gue mungkin gue pengen gue punya alokasi anggaran dari tabungan gue itu untuk entertainment gue. Misalnya gue mau mabok ya kan, gue mau beli sesuatu yang sifatnya untuk memuaskan hawa nafsu gue gitu. Misalnya pengen beli baju mahal, pengen beli atau sesuatu yang branded gitu kan, itu kan memenuhi hawa nafsu sebenarnya. Kalau lu sendiri, lu berada di posisi yang sama atau enggak sih gitu? Atau lu mungkin punya cara pandang lain gitu dalam melihat yang ingin? Gua cara pandangnya, gua berpikir sih gini, punya duit itu enak, tapi bagi gua yang terpenting adalah lu punya teman, itu penting. Tapi jangan sampai lu juga salah milih teman, karena banyak salah milih teman akhirnya lu jatuh terjerumus ke dalam dosa istilahnya. Itu penting, karena bagi gua relasi itu paling utama. Kita bisa jual apapun, produk apapun, kalau lu nggak punya relasi, lu mau jual sama siapa? Contoh kayak durian gua. Itu penting. Kalau lu udah bisa berteman sama orang, berelasi sama orang, lu kerja dimanapun akan bisa lebih baik, karena orang itu pasti dicari soal lu bisa teamwork nggak, gitu. Lu bisa kerja sama nggak, lu bisa kerja dalam tekanan nggak. Jangan sampai lu ada sesuatu yang ditegur sedikit lu baper gitu sama teman lu, akhirnya relasi lu pecah. Itu yang sering kali terjadi kan sama anak muda, kalau ditegur, kalau ditekan untuk kerja dan segala macam. Jadi ya itu sih yang gua dapat ketika gua kerja di Mentari seperti itu, dan
teamworknya, tekanannya juga kencang, tapi ya lu harus bisa handle itu. Tapi lu enjoy ya untuk menjalani, gimana ya? Maksudnya lu menjalani keseharian lu gitu. Enjoy, gue sangat enjoy, tapi karena pandemi gue jadi tidak enjoy karena gue tidak bisa melihat langsung murid-murid gue seperti itu. Tapi yang terpenting adalah ketika lu menjadi pengajar, lu bisa tahu cara berpikir anak murid lu gitu. Jadi dua arah discuss tentang satu topik itu menjadi hal yang menarik. Oh ternyata anak murid saya berpikir tentang ini, anak murid gue berpikir tentang ini. Iya sih. Gitu. Mungkin itu salah satu yang menarik ketika menjadi guru ya. Kita bisa ketemu, ya mungkin gue nggak tahu sih. Kalau gue berpikir kalau jadi guru tuh salah satu yang enak adalah karena lu bertemu dengan orang. Pertama ya memang membangun relasi karena komunikasi kan. Lalu ya lu bisa sharing apa yang lu tahu, jadi lu punya tempat nih untuk nge-share apa yang ada di isi otak lu gitu kan. Apalagi mungkin lu di ini ya international school yang dimana lu punya ruang lebih besar kan untuk mendesain program pembelajaran, ya nggak sih? Jadi mungkin ya idealisme lu yang sudah lu dapatkan ketika lu kuliah di teologi, lu bisa share atau lu bisa tuangkan dalam desain pembelajarannya, nggak sih? Dan topik-topik yang sangat sensitif bisa gue pelajari, bisa gue diskusikan dengan murid. Apa tuh topik yang sensitif? Soal HAM, bahkan kemarin diskus soal partai gitu. Bagaimana ternyata partai di Indonesia sangat berperan andil untuk menyetir pemimpin gitu. Itu bisa gue diskusikan semua. Sama mereka. Kaitannya sama agama? Gue enggak kan, ini mungkin buat yang lain tahu bahwa Rapco di MIS itu ngajar di bidang religion ya. Jadi kaitannya, makanya gue tanya, kalau lu bisa diskusikan itu, ya gue percaya aja bahwa setiap orang mungkin bisa lah membawa diskusi terkait negara gitu kan. Kaitannya sama agama gitu, Cok. Kalau lu udah dipimpin sama, lu udah disetir sama satu orang, nurani lu nggak akan aktif lagi. Gitu. Kalau lu udah disetir sama orang, lu nggak akan menggunakan nurani, lu akan manut aja. Seperti itu kaitannya. Sehingga itu yang kemudian menjadi dasar gua membangun kerangka berpikir untuk anak-anak bahwa sistem demokrasi di Indonesia baik ya, tapi kita perlu kritisi hal-hal penting kayak gitu. Menariknya begini, kalau orang udah disetir, hati nuraninya nggak bisa bergerak. Kalau misalnya hati nuraninya bekerja, kira-kira apa yang dilakukan sama orang yang disetir itu, Cok? Gua berpikirnya nggak bakal mau disetir. Misalnya keputusan apa? Keputusan misalnya korupsi deh, bansos. Dia merasa bahwa kalau dia menggunakan nurani dia nggak akan berani untuk ngambil bansos. Kita nggak tahu ya. Ngambil bansos. Korupsi bansos. Oh ya, korupsi bansos. Ngambil keuntungan dalam bansos. Itu ketika kita bicara soal itu disetir dengan hawa nafsu ya. Lalu kemudian yang ini agak menyinggung partai, gue takut kena ITE sih. Ya, nggak usah disebutin namanya, tapi kayak sedikit aja lah, clue-nya, jangan namanya. Biru lah. GMKI, biru. GMKI. Nah, oke. Misalnya disetir bahwa keputusan-keputusan yang tidak relevan bagi rakyat misalnya, itu kan kita bisa lihat apakah itu kemauan si pemimpin atau bukan kayak gitu. Itu kan kita bisa lihat dari keputusan-keputusannya kayak gitu. Dan itu hal-hal itu perlu didiskusikan karena anak muda, orang-orang Kristen jangan sampai hanya larut dalam pesta politik, tapi dia perlu mengkritisi. Gue korban sebenarnya dalam pesta politik. Gue mendukung tanpa rasionalitas ketika itu. Jadi ya gue pengen orang berpikir dengan lebih baik aja seperti itu. Gue mau tanya terkait soal tadi yang lu bilang, karena lu singgung soal bansos, tapi gue mau numpang pansos dulu nih untuk 2.600 subscriber Rapco Tarigan. Siapa tahu ada yang nonton ya kan, yang tertarik dalam diskusi ini. Gue mau promosi dong, gue juga punya channel YouTube. Boleh dong Bang? Boleh. Gue punya channel YouTube juga, Martin Timothy, teman-teman.
bolehlah mampir ke channel gua, masih sedikit banget kontennya Cok, karena emang udah lama banget gak gua kembangin, tapi ini gua mau kembangin lagi. Jadi gua butuh dukungan dari teman-teman, mungkin teman-teman boleh subscribe ke Martin Timothy, Martin Timothy, subscribe, mungkin like juga boleh, lalu tambahin komentar, mau komentar yang baik atau enggak, ya silahkan lah, gitu aja. Kita lanjut nih, gua mau tanya tadi soal bansos, gue yakin lu pasti nyinggung soal salah satu menterinya Bapak Presiden kita yang katakanlah beberapa waktu lalu ditangkap di KPK. Betul. Dari salah satu partai warna merah begitu ya. Nah, kita di sini harus sepakat dulu, kita sedang tidak memframing bahwa itu sesuatu yang jahat. Justru pengen gue tanya, bukannya itu sesuatu hal yang lumrah nih Cok, kalau lu berada di kalau lu berada di posisi pemangku kebijakan dan lu membuat proyek, dalam proyek itu harus ada yang namanya semacam fee lah kepada pemberi proyek. Bukan itu sesuatu hal yang wajar? Dan itu mungkin terjadi di semua lini pemerintahan di Indonesia, baik dari pusat sampai daerah sampai di tingkat kecamatan begitu. Pertanyaan gue, gaji lu emang kurang jadi pejabat publik? Mungkin soal gaji bisa jadi kurang Cok. Karena? Ya karena mungkin kan kita nggak bisa bohong ya, misalnya udah deh kita realistis aja deh, walaupun kita gue pribadi nggak punya data yang bisa gue tampilkan di sini. Ya lu maju jadi maju DPRD aja lu butuh dana tuh minimal mungkin ratusan juta sampai miliaran. Gimana lu maju di tingkat DPR? Gimana lu maju di bupati, wali kota? Gimana lu maju di gubernur, presiden gitu kan? Memang butuh kos partai yang nggak kecil. Ini udah rahasia publik menurut gua. Udah rahasia publik. Kalau lu ngandelin gaji doang, lu nggak cukup. Nah, salah satu pilihan lain selain korupsi menurut gua adalah bukan korupsi. Maksudnya setelah pilihan lain yang mungkin ya melalui proyek-proyek gitu. Iya nggak sih, ibaratnya ketika lu dapat satu proyek, nggak mungkin lah ada yang lu nggak kasih sedikit yang namanya uang terima kasih gitu kepada pemberi proyek. Nah maksud gue tuh gini Cok, itu kan sesuatu yang, tapi lu sepakat nggak kalau itu sesuatu hal yang lumrah? Maksudnya yang lumrah terjadi gitu? Lumrah terjadi tapi belum tentu dibenarkan. Iya, itu nggak dibenarkan, tapi maksud gue lumrah terjadi. Tapi kenapa ketika bansos ini mencuat gitu? Gue yakin di daerah-daerah lain, bahkan mungkin menteri-menteri lain mungkin Sulawesi Selatan aja kan? Ya yang kemarin itu kan ada baru kena juga kan. Artinya kadang orang tuh terlalu wah gimana sih ini kan buat rakyat, kenapa sih harus dikorupsi, harus dibunuh mati loh. Menurut gua kalau memang cara berpikirnya begitu coba buat gua pribadi, ya lu juga harus salahin semua pejabat lah. Karena gue yakin mungkin aja semua, maksudnya di setiap daerah di tingkat paling kecil pun ada yang namanya gratifikasi. Agak sulit sih memang untuk mengkontrol dari atas sampai bawah karena kita kan sifatnya otonomi daerah. Jadi bansos dikurangin 10.000, tiba-tiba di bawah tinggal cuma 20.000, cuma sarden doang misalnya kayak gitu kan. Yang tadinya di atas udah sama beras, sama sarden, sama ayam. Anggarannya buat Indomie. Iya. Yang nyampe bukan Indomie. Iya. Asli itu mie-nya aduh gimana ya, gue ngerasa kayak emang gak enak sih jadi orang miskin ya. Gak bisa berbuat apa-apa kan, ya terima-terima aja mie yang kayak gitu juga gitu. Sardennya juga sarden merek-merek yang ya menurut gue bukan gak enak tapi gak jelas gitu ya. Kalau lu gak ada duit gue ya pilihannya udah gue terima aja gitu. Yang kadang mungkin jadi kritikannya adalah ya anggarannya itu untuk satu merek tertentu yang cukup baik, tapi akhirnya diturunin hanya karena memang ya itu mangkas-mangkasnya. Tapi ya itu balik lagi. Tapi yang gue sesalkan adalah kampus-kampus Kristen yang kemudian mengundang menteri ataupun pejabat publik yang Kristen seperti itu. Sehingga bagi gue kayak apa ya? Diberikan ruang ke publik, ke gereja, ke kampus-kampus Kristen untuk menceritakan pengalaman dia. Terus tiba-tiba dia korupsi kan malu gereja, malu kan kampus Kristen kayak gitu. Jadi buat gua memang pada sejarahnya gereja itu nggak akan bisa bersatu dengan negara, nggak boleh terlalu dekat. Justru gereja itu menjadi oposisinya negara kalau gua bilang kayak gitu. Mungkin bukan oposisi sih. Kalau oposisi itu terlalu kepentingan politik sih menurut gua. Tapi maksud gua
gereja jadi bagian dari kontrol negara ya. Artinya bukan menyetir negara, tapi gereja juga harus berani bersuara di ruang-ruang publik yang menyuarakan. Gereja butuh duit bro, kampus-kampus Kristen butuh duit buat sponsor. Jadi diundanglah menteri-menteri Kristen, pejabat-pejabat Kristen buat cairin dana. Oh, jadi Anda sepertinya menyindir salah satu kampus ya? Enggak menyindir. Iya, nggak apa-apa. Memang mungkin menyindir lah ya, bukan nyindir lah, maksudnya memang sedikit menyinggung-nyinggung begitulah ya, begitu ya. Kagak. Iya, jadi kalau nggak menyinggung apa lagi? Misalnya contoh lah, misalnya ada satu menteri begitu kan, diundang ke kampus Kristen berbicara soal kekristenan, soal gereja sosial. Tidak lama setelah itu langsung 3 hari tepat hari seminggu setelah diundang langsung ketangkep. Ini jangan-jangan intel-intel nih gini. Wah, ini bicara tentang sosial nih. Aduh, jangan-jangan kerunsin nih ya. Enggak, tapi sebenarnya gue nggak gini, Cok. Kemarin tuh gue ngomong juga sama teman-teman, ya kita nggak bisa bohong lah, ini kita bicara soal kampus STT Jakarta. Jadi kemarin gue sempat diskusi sama teman-teman soal kampus kita nih, bahkan alumni kita juga pun menjadi ada yang menjadi apa ya, netizen yang menurut gue ya terlalu cepet lah mengomentari soal STT Jakarta. Ya ini kan undang menteri, ternyata menterinya korupsi, bahasnya lagi gereja sosial. Maksud gue gini, oke, dia ini secara personal memang koruptor gitu kan, koruptor. Tapi kan maksud gue adalah bicara soal fee success, bicara soal gratifikasi, bicara soal uang terima kasih ini, buat kita di kalangan yang ngerti bicara soal hal-hal kenegaraan, bukan kita paham lah, tapi maksudnya itu kan hal-hal yang memang lumrah. Tadi kita udah sepakat, tidak dibenarkan, tapi itu udah lumrah gitu. Artinya mau siapapun pejabat publik yang lu undang, nggak menutup kemungkinan dia punya potensi untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kan kadang terlalu cepat, oh ini STT Jakarta bodoh nih misalnya, atau STT Jakarta terlalu ini sih, akhirnya malu sendiri kan undang koruptor. Gue kadang masih nggak masuk di akal gue, kenapa lu cepet banget ngejudge STT Jakarta karena hanya dihadiri oleh salah satu menteri, yaitu Bapak Juliari gitu kan, untuk bicara di kampus STT Jakarta, dan akhirnya STT Jakarta jadi dijudge. Karena menurut gue kan mungkin aja ada hal-hal yang memang tidak punya singgungan kok dengan soal bansos gitu loh. Jangan-jangan pas lagi ngasih materi lagi dipantau sama KPK kan? Nggak menutup kemungkinan, benar juga kan, benar juga gitu. Tapi gini sih, mungkin karena kita kan manusia yang nggak tahu, dan kita nggak bisa menghakimi. Kalau kita tahu ataupun kampus tahu dia berdosa ataupun dia punya kesalahan, nggak mungkin kita undang dong. Yeah. Kayak gitu. Sama kayak kasusnya Pak Suar Budaya misalnya. Berapa kali sering diundang seperti itu. Tapi kan ya kita nggak tahu kalau dia memang punya kasus seperti itu. Sehingga bagi gua apa ya? Bener sih yang dibilang sama Alkitab bahwa manusia itu terbatas. Bahkan sekelas profesor, sekelas doktor pun dia punya kelemahan dalam screening seperti itu, track record seperti itu. Ya. Ya memang ya kalau bicara soal hal-hal hal-hal yang tadi udah kita bahas lah ke belakang, memang nggak akan ada ujungnya sih sebenarnya. Tapi balik lagi mungkin kalau gue berpikir ya itu menjadi salah satu refleksi gitu kan. Ketika lo mengkritik orang, lo marah-marah sama orang, ya mungkin ada beberapa pilihan yang bisa lo lakukan. Pilihan yang pertama mungkin lo diam. Ya akhirnya mungkin itu jadi langgeng begitu aja proses hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, atau mungkin yang kedua lo bersuara gitu kan. Atau gini, kalau gue jadi kampus gue akan refleksi juga, atau gue terlalu dekat sama pemerintahan gitu. Kita kan nggak tahu, makanya itu yang gue selalu bilang bahwa kita tuh harus dididik sama ekonomi kreatif sebetulnya. Agar apa? Agar kita sebenarnya punya keuangan mandiri gitu. Ketika sponsor akhirnya tidak lagi mendanai seperti itu, kita berpikir apa nih yang harus kita keluarkan, apa nih yang harus kita lakukan seperti itu. Sehingga banyak loh pejabat di gereja
dia pejabat publik ke gereja gitu nyumbang, kita nggak tahu itu hasil korupsi atau enggak gitu. Dan akhirnya namanya diumumkan di gereja, dia duduk di depan, terima kasih ya gitu maksud gua gitu. Jadi makanya screening itu penting sih. Iya, tapi maksud gua adalah mau sampai sejauh mana gitu screening. Menurut pribadi lu sebagai teolog gitu kan, sebagai mungkin guru agama juga, adalah yang mau gue tanyakan, lu berpikir mau sampai sejauh mana gereja harus capek men-screening orang gitu. Kalau gue pribadi adalah gini, ya udah, soal itu lo mau duit dari mana terserah lu gitu. Lo harus sadar bahwa ini adalah gereja. Gereja itu adalah tempat, bahasanya mungkin adalah tempat belajar, tempat pembinaan, tempat pembimbingan buat setiap manusia gitu kan. Mungkin dalam merubah diri sebagai menjadi lebih baik, atau mungkin mempertahankan sesuatu yang sudah baik gitu. Ya lu udah sampai di tahap itu aja gitu. Apa maksudnya lu mau mengkoreksi, Pak nih Bapak ngasih sumbangan mau korupsi bukan nih? Iya. Lalu kalau dia bilang bukan, terus dia memang dia punya usaha, tapi memang dia juga sekaligus pejabat, Ya itu makanya. mungkin aja uang-uang korupsi itu dipakai dia untuk roda politiknya dia gitu. Tapi uang hasil bisnisnya itu yang akan digunakan untuk sebagai orang-orang filantropi gitu kan, mau menyumbang gitu segala macam. Wah itu agak berat ya. Iya sih, makanya kan gue bilang kalaupun kita terlalu ini yang jadi masalah atau gejala di gereja tuh orang yang sering ngasih duit itu terlalu ditemenin Tin. Ngerti nggak maksud gue? Terlalu diperhatiin. Coba deh lu cek, ketika lu cari dana, proposal yang pertama kali dituju adalah orang-orang pejabat misalnya, ataupun orang-orang pemerintahan. Untuk apa? Agar ini program gereja berjalan. Maksud gua boleh seperti itu, tapi libatkan juga dong orang miskin. Misalnya apa? Misalnya orang miskin diberdayakan melalui hasil sisa dari uang program tersebut misalnya. Kan seringkali kan ya udah masuk uang kas, kagak diapa-apain. Di gereja yang miskin makin miskin, disuruh persepuluhan, kayak gitu. Yang kaya dapat nama di gereja, disebutin persembahannya berapa. Ya. Itu nggak bisa kita nggak bisa menutup mata lah terhadap realitas yang terjadi seperti itu ya. Makanya. Bahwa memang betul itu terjadi gitu kan di beberapa gereja lah. Gitu. Ya walaupun mungkin ada gereja juga sekalipun dia nyumbang tapi dia NN sih. Iya, NN itu bisa juga. Tapi itu menurut gue juga jadi berpotensi untuk diselewengkan sih. Lu ngasih 100 juta, gue ngasih 100 juta, kita sama-sama pengen NN. Begitu nama kita ditulis di warta NN, lu ngerasa nggak itu uang lu NN? Enggak. Bukan 100 juta. Di data kan, itu kan harus pendataan harus transparan. Tapi mereka datang NN gitu. NN 100 juta, lu ngerasa nggak itu uang lu? Gue juga bisa ngerasa NN itu 100 juta itu uang gue. Kan kita sama-sama tertutup, sama-sama menjaga privasi. Iya. Maksud gue potensi untuk diselewengkan juga besar sih gitu. Ataupun NN ada 3 nih, ya kan, dikorupsi 1 juta kan bisa. Iya, maksud gue khawatirnya tuh misalnya kalau ada orang semuanya mau ngasih nama NN, makanya kadang menurut gue nama dikasih nama sih nggak jadi masalah juga. Atau kalaupun lu mau NN lu kasih kode NN03, NN71, 01 atau NN69 ya kan? Kayak gitu. Nah ini menarik sih diskusi soal ini. Nah lu sebagai anak muda ngelihat bahwa lu kan orang gerakan seperti itu. Selanjutnya lu mau ngapain? Habis dari GMKI pelayanan dari sini? Habis dari GMKI gua pengen berkarya. Apa? Berkarya. Terlalu bullshit sih sebenarnya. Maksudnya setelah dari GMKI Jakarta ya gua pengen ini aja, pengen ya mungkin bisa pengen kerja gitu kan, pengen lanjut pendeta. Masih ada keinginan jadi pendeta? Masih dong. Kalau jadi pendeta itu kan bicara cita-cita ya cowok. Jadi tetap keinginan ditanya masih pengen jadi pendeta, masih pengen. Kalaupun ada akses yang sangat mudah gitu di depan mata gue ditawar jadi pendeta, gue pasti mau kok. Cuman kan HKBP pendetanya? Iya, masih pengen di agama HKBP sih, begitu ya. Anda kapan balik ke GBKP? Gue GPIB. Wah, sorry. Berarti Anda sangat membenci GBKP begitu ya? Enggak, gue gak benci GBKP. Loh, kan katanya Anda berangkat dari GBKP. Gue GPIB. Oh iya, GPIB ya. Terus praktik di GBKP, gitu, praktik pelayanan jemaat waktu semester 3 atau semester 4. Oh begitu ya. Jadi gitu.
GPIB yang banyak ini ya, tanda-tanda Allah tuh ya. Oh iya. Di Patmos kan? Iya. Ya, banyak. Mimpi Yohanes ya. Makanya Anda banyak sekali bermimpi ya. Iya. Gitu. Membayangkan apalagi, berimajinasi apa? Membayangkan Rapcu jadi ketua sinode. Ya. Blok. Kan Anda orang Batak nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Gimana sih? Iya. Tapi penting nggak sih jadi pendeta? Gereja itu masih butuh lu nggak sih? Banyak kok, ada STT HKBP. Gereja masih membutuhkan gua. Kenapa? Untuk jadi budak. Kalau gue bilang gereja membutuhkan gue tuh terlalu ini banget lah, terlalu gue sok menjadi orang yang paling dibutuhkan atau menjadi orang. Tapi menurut gue maksudnya maupun gereja dan gue sebenarnya saling membutuhkan. Mungkin gereja butuh pelayan, gue juga butuh tempat untuk gue melayani. Selain memang gue menganggap bahwa pendeta itu adalah pekerjaan sebenarnya. Bukan pelayanan. Pelayanan. Tapi bekerja juga gitu. Ya bekerja kan juga bisa melayani. Lu kan sekarang melayani juga, tapi lu bekerja di sekolah gitu. Enggak. Kalau di kampus apa tuh di teologi pelayanan tuh cuma jadi pendeta, guru mah enggak. Lu enggak lah. Kan kita udah sama-sama, maksud gua justru ketika gua kuliah gua semakin belajar bahwa melayani Tuhan itu betul bisa di mana aja. Makanya akhirnya gua menganggap pendeta itu salah satu bidang pekerjaan yang memang juga di dalamnya melayani. Contoh, lu diselamatin di IG angkatan jadi pendeta atau jadi guru? Jadi pendeta diselamatin. Selamat ya udah jadi pendeta, selamat ya. Jadi guru ada nggak? Nggak ada. Iya kan? Strata sosialnya seperti itu dalam dunia teologi, bahwa lu jadi pendeta lu lebih baik. Iya nggak sih, di IG angkatan deh. Coba yang jadi pendeta diselamatin. Jadi guru? Enggak, menurut gua Coba ada nggak diselamatin jadi guru? Nggak ada kan? Jadi pendeta banyak, selamat ya semoga jadi pendeta yang begini, kan gitu. Itu gue baru sadar ketika gue amati, oh iya ya bener ya. Gitu. Atau mungkin ada cara pandang ya justru mereka bilang pelayanan bisa di mana aja, tapi ketika ada orang yang jadi guru atau kerja di tempat lain mereka nggak selamatin ya. Maksudnya mereka nggak mengapresiasi lah, nggak melihat itu bagi sesuatu. Ya mungkin bisa jadi itu, tapi bisa juga memang pendeta itu menurut gua kan pendeta nggak kayak pekerjaan lain sih cok, yang dimana lo nggak cocok bisa cabut gitu. Lu tetap dapat BPJS, lu tetap dapat gaji, lu tetap dapat ini ketenaga kerjaan. Jadi pendeta? Iya. Emang lu pikir jadi pendeta gak dapat BPJS di kantor gereja? Oh kalau dapat bagus sih menurut gue. Dapat BPJS kesehatan. Oke, KBP bagus juga tuh kalau melakukan hal itu ya. Jadi mereka nggak capek mikirin uang dana pensiun. Iya, kayak gitu. Lalu kemudian apa ya? Gue ngeliat tuh stigma yang timbul dalam dunia teologi seperti itu yang gue lihat. Yang pertama adalah lu jadi pendeta, yang kedua studi lanjut. Orang studi lanjut diselamatin. Selamat ya gini, keren ya lu udah studi lanjut. Yang jadi guru? Gue sebenarnya nggak ngeliat itu juga sih cok. Maksud gue nggak tahu, mungkin kita berada di konteks yang berbeda ya. Atau mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Gue maksudnya ya kebetulan aja sih. Maksud diselamatin begitu ya, diberikan ucapan gitu ya. Menurut itu gue kebetulan aja. Mungkin kebetulan aja tapi bisa sampai turun. Gue yakin mungkin orang-orang yang berada di lingkaran lu ketika tahu lu jadi guru, pasti mereka kayak selamat ya. Mungkin bahasanya bukan selamat jadi guru, tapi selamat lu dari pekerjaan. Iya. Karena itu bicara profesi. Dia bicara tapi pendeta juga profesi kan? Iya betul memang. Kata profesi. Pendeta Robert Borong juga itu profesi. Jelas, profesi itu kan sebenarnya profesionalisme lah bahasa sederhananya. Di mana lu dituntut memang untuk fokus dan mengembangkan diri di situ kan. Nah lu kan udah kerja juga pernah kerja juga kan di penabur. Nggak mau lanjut di penabur? Gue bukan bilang enggak, tapi belum mau karena mungkin belum ada peluang juga atau mungkin dari diri gue juga gue ngerasa karena kemarin mungkin gue kerja banyak di depan komputer yang gue ngerasa kerjaan gue sih sebenarnya gue jujur mungkin nggak terlalu susah ya, tetap menguras pikiran tapi nggak yang bukan lu banget. Bukan yang bosnya bukan susah banget lah gitu, masih bisa gue handle. Cuman gue nyaman dari situ, gue nyaman. Cuman ya bukan passion lu.
bullshit lah bicara soal passion. Tapi maksud gue ya gue pengen kerja yang ketemu orang banyak sih gitu. Yang interaksi sama orang. Oke. Dan waktu itu masih ini kan, ibaratnya gue ngerasa gue belum banyak tuntutan juga cowok gitu. Jadi kayak masih nakal lah. Gue bisa bilang diri gue masih bodoh lah. Bodoh dalam artian ya di tengah orang berlomba cari kerja, gue malah memutus kontrak begitu ya. Keren lu mutus kontrak, lu ditawarin kontrak, lu putusin kontrak. Iya, waktu itu gue diminta untuk melanjutkan kontrak gue, tapi setelah gue pikirkan, gue takut juga gue nggak bisa berkembang dan mengembangkan sesuatu yang baik di penabur. Jadi gue bilang udah gue putus kontrak aja gitu. Jadi ya udahlah. Tapi itu keputusan berani sih, ketika lu belum ada pekerjaan pegangan. Iya, betul. Kenapa lu mengambil keputusan itu? Karena jenuh sih, ya jenuh lah, ada unsur jenuhnya lah. Unsur jenuhnya itu gue ngerasa gue tertuntut soal waktu. Jam 7 gue harus sampai jam 4 harus di standby di kantor. Walaupun faktanya sampai sekarang ternyata memang work from home semuanya gitu. Work from home, tapi menurut gue ketika gue work from home terus gue nggak ngejalanin tugas gue untuk standby di depan komputer jam 7 sampai jam 4, gue udah melakukan pelanggaran. Gue sadar itu gue melakukan pelanggaran, dan ketika gue melakukan pelanggaran masa gue terus-terusan gue melakukan pelanggaran. Jadi gue memilih satu zona nyaman yang ketika gue ngelakuin ABC itu gue nggak melakukan pelanggaran. Pengangguran ya, lu pengangguran mau tidur jam berapa bangun jam berapa aja emang ada pelanggaran? Kan nggak ada. Iya. Tapi kalau lu bekerja sekalipun lu work from home, masuk jam 7 selesai jam 4, lu bangun jam 10 melakukan pelanggaran nggak? Pelanggaran lah, pasti. Gitu maksud gua. Tapi kan hidup ini ada punishment dan reward. Ketika kerja lu bagus, pasti lu di reward kan? Ya, pasti lu dipuji. Gua sepakat sampai di situ. Menarik sih, keputusan lu agak-agak aneh soalnya. Ya makanya gua bilang sebenarnya itu berani yang bodoh lah menurut gua. Walaupun mungkin dari satu sisi lain bisa dibilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu, namanya juga pilihan hidup. Yang penting kita mau menerima konsekuensi. Nggak ada uang, nggak ada gaji, hidup lu pas-pasan gitu kan. Di tengah teman-teman lu atau misalnya ada teman lu yang udah jadi guru bisa beli NMAX gitu kan. Terus gua nggak bisa beli apa-apa gitu kan, nggak ada penghasilan gitu. Rusak. Tapi mungkin dengan pengalaman seperti itu nanti akhirnya membuat lu sadar bahwa ternyata ngebagian orang tua ya mungkin nggak dari uang, tapi sebagian kecil dari uangmu mungkin bisa membagikan orang tua misalnya. Dan nggak menutup kemungkinan ke depan lo akan jadi orang sukses dengan relasi. Waduh, amin. Kita kan nggak ada yang tahu. Padahal gue nggak punya relasi kemana-mana sebenarnya. Masa tahu? Serius. Makanya siapa tahu nanti temennya Rapco yang lagi nonton mau jadi yang mau berelasi dengan saya boleh aja. Langsung aja follow IG saya Martin Timothy 29. Oke, Tin, ini mungkin terakhir. Lu ada rasa khawatir nggak dengan pasangan hidup saat ini? Dengan posisi sekarang usia lu hampir berapa? 25 ke 26? 27, 28, 30, itu langka-angka ya. Enggak lah, gue belum, masih di bawah itu, masih di bawah 25-an, masih di bawah 24 lah. Bicara soal khawatir pasti ada. Apalagi umur gua kan bertambah. Tapi maksud gua bukan pasangan sih yang gua khawatirin. Apa? Hidup gua dulu lah, hidup gua dulu sendiri. Gua harus nyaman dengan hidup gua harus bahagiain diri gua sendiri. Gua harus puas-puasin terhadap apa yang masih penasaran dalam diri gua. Kalau gua udah ngerasa cukup, baru gua boleh memikirkan hal lain. Yaitu berarti saat ini lu belum merasa cukup? Belum merasa cukup. Gitu. Mungkin itu sih. Asik nih, seru. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton, dan terima kasih karena kalian bisa mendapatkan pelajaran yang menarik. Thank you.